Saudara, topik kita malam hari ini adalah kalimat rintihan Yesus, jeritan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari Matius 27 ayat 46. Saudara, jeritan dari mulut Yesus ini keluar saat dia menghadapi penderitaan yang begitu berat, sekarat di dalam kematian, dibully secara mental, habis saudara. Dihina orang begitu luar biasa. Saat-saat dia membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, justru Tuhan memalingkan wajahnya. Saudara, kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini sebetulnya pernah dituliskan oleh seorang nabi yang bernama Daud dalam Mazmurnya ke-22. Daud juga merasakan perasaan yang sama. Lalu dia menulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayub pun pernah merasakan perasaan yang sama. Ketika musibah terjadi dalam kehidupannya, dia menjerit, dia mencari Allah, tidak dia ketemui. Hal senada juga dikeluhkan saudara dengan banyak para nabi. Celakanya pada saat mereka mengalami pergumulan, Allah seperti absen. Saudara, seorang penulis yang bernama C.S. Lewis pernah berkata demikian, mengapa Tuhan engkau begitu mudah ditemui saat hidup itu berjalan lancar, tetapi begitu sulit diketemui saat saya membutuhkan pertolonganmu? Saudara, real. Perkataan dia real, keadaan kita juga real, nyata saudara. Barangkali di antara saudara sedang mengalami kepahitan dengan Tuhan, karena engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa tidak dibela, engkau merasa tidak dibantu. Dan mujizat yang engkau harapkan terjadi justru tidak terjadi saat-saat kau membutuhkan lebih daripada biasanya. Apalagi di saat COVID, saudara, kehilangan pekerjaan, penghasilan. Engkau merasa sesak dada, bagaimana meneruskan hidup di depan. Beberapa anggota keluargamu atau engkau sendiri mengalami sakit penyakit. Engkau menjerit kepada Tuhan dan menanti mujizat. Mujizat tidak ada, bahkan Tuhan seperti menghilang. Sebenarnya di manakah Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh menghilang? Apakah dia membiarkan kita untuk tersiksa sampai mati? Begitu kejamkah dia di saat-saat kita berbahaya seperti ini? Bahagiakah dia membiarkan kita untuk mengalami hal yang luar biasa menyakitkan ini? Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, bangsa Israel pernah hadir sebagai bangsa jajahan di tanah Mesir 430 tahun lamanya. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meratap kepada Tuhan. 430 tahun kemudian baru Tuhan tolong dengan mengutus Musa untuk datang membebaskan umatnya. Kenapa begitu lama? Gak tahu saudara. Kita tidak tahu sama sekali. Saudara, ketika bangsa Israel dijajah dan dikalahkan oleh bangsa Babel, akhirnya ditawan, sebagian besar dibawa ke Babel selama 70 tahun. Mereka menjerit, mengerang, dan berdoa pada Tuhan di dalam kehidupan sebagai warga negara jajahan. Kapan Allah tolong? 70 tahun kemudian. Kok begitu lama, saudara? Kita tidak tahu. Tapi Yesaya memberitahu kita, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setingginya langit dan dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan kata lain, saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Biarkanlah Tuhan yang berdaulat memutuskannya sendiri. Iman yang tertinggi bukan saat kita mampu mengklaim apa yang kita inginkan supaya Allah menurunkan mujizatnya. Tapi iman yang tertinggi adalah iman yang ketika anak Allah mengakui kedaulatan Tuhan, sekalipun permintaannya yang terbaik ditolak oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat dunia. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus yang datang di malam Natal pertama di Bethlehem itu telah dijanjikan Tuhan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ribuan tahun yang lampau. Yang heran kok Allah baru menurunkan Yesus setelah ribuan tahun. Kita tidak tahu saudara. Tetapi Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Artinya setelah genap waktunya menurut Tuhan, bukan menurut engkau dan saya, bukan menurut manusia. Oleh karena itu biarkanlah Tuhan bekerja menurut waktunya. Berdaulat
atas segala sesuatu termasuk hidupmu dan hidupku, termasuk tentang COVID. Bagian kita lakukan, saudara. Untuk menjaga kesehatan, untuk boleh menjaga jarak, untuk boleh menjaga social distancing kita. Tetapi biarkan Allah melakukan apa yang menjadi bagian Dia. Tetapi kabar gembiranya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak, saudara. Paulus sendiri berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, ketelanjangan, kekurangan, penderitaan, bahkan maut sekalipun tidak. Jadi di manakah Allah? Saudara, Allah tetap berada bersamamu dan bersamaku. Perasaan kita lah yang tidak bisa merasakannya, karena kita tertutup dengan problem kita. Allah hadir. Kenapa Dia tidak bertindak? Allah akan bertindak, tapi tunggu waktunya. Hormatilah Dia. Bagian kita adalah mengakui kedaulatan Tuhan dan tetap percaya penuh kepadanya. Amin.